Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngupas soal strategi-strategi kunci nih buat menjalani masa magang yang ya ideal lah. Inspirasinya dari buku Mastery Robert Greene. Kita kan sering mikirnya magang itu ya buat cari pengalaman kerja atau mungkin gaji pertama gitu. Tapi sumber kita ini ngelihatnya lebih dalam lagi ya. Bener banget. Green itu ngelihat fase ini, fase magang atau awal karir ini bukan cuma soal belajar apanya, jadi bukan cuma skill teknis atau proses kerja aja, tapi lebih ke gimana cara kita belajar dan siapa kita nantinya lewat proses itu. Buku Mastery ini kan intinya soal perjalanan mendalam gitu ya, buat capai potensi kita. Nah, magang ini gerbang awalnya. Wah, menarik nih pergeseran fokusnya. Jadi bukan cuma ngerjain tugas YR, tapi bertumbuh ya. Oke, kalau gitu prinsip dasar yang paling penting menurut Green apa nih yang harus dipegang pas fase ini? Prinsip intinya tuh sebenarnya simple, tapi dalam banget. Gini, tujuan utama periode awal ini itu bukan soal uang, bukan jabatan, bukan juga pengakuan. Tujuannya itu, ya, transformasi. Transformasi cara kita mikir, karakter kita. Ini langkah pertama buat jadi master di bidang apapun. Konsekuensinya, ya kita harus sadar, milih tempat atau peran yang ngasih kesempatan belajar paling gede. Bukan yang paling enak, paling nyaman, atau gajinya paling oke dalam jangka pendek. Tantangan sama kesempatan belajar, itu mata uang sebenarnya di fase ini. Gitu sih. Idenya kuat sih. Tapi mungkin kerasa ada abstrak ya kalau udah kejebak rutinitas magang sehari-hari. Nah, gimana Greenes nyaranin kita buat mulai proses transformasi ini secara praktis? Langkah pertamanya gimana? Oke, langkah pertama itu soal sikap. Kita harus adopsi sikap yang proaktif banget. Luar biasa proaktifnya. Green ngambil contoh dari seorang Neil Hurston, seorang penulis. Dia tuh nggak pernah nunggu dikasih kerjaan atau arahan. Malah sebaliknya, dia nunjukin energi, inisiatif yang meluap-luap. Dia ambil kendali penuh proses belajarnya sendiri. Baca lebih banyak dari yang diminta, terus saja perluas wawasan, dan dia aktif ngelawan batasan-batasan, entah itu status sosial atau latar belakangnya. Intinya, jangan pasif nunggu disuapin ilmu, gitu. Oke, jadi ambil kendali ya. Keren sih. Tapi kayak yang ditekankan Green juga kan nggak ada yang bakal ngebimbing kita cuma-cuma gitu aja ya. Inisiatif aja mungkin belum cukup dong. Benar-benar. Inisiatif keluar ini harus diimbangin sama kesadaran ke dalam. Maksudnya, Green kenin pentingnya kita kenal dan ngatasin hambatan belajar internal kita sendiri. Contohnya nih, ada kisah Daniel Everett waktu dia belajar bahasa Piraha di Amazon. Itu bahasa susah banget katanya. Nah, rasa cepet puas, atau ngerasa udah tahu, ngerasa lebih superior gitu, atau takut sama hal baru, takut kelihatan bodoh. Nah, itu semua bisa jadi penghalang gede buat maju. Jadi pikiran kita kudu tetap terbuka, rendah hati, siap nerima kalau selalu ada hal baru buat dipelajarin. Oke. Jadi kombinasi ya, aksi keluar sama introspeksi ke dalam. Nah, gimana ini wujudnya pas lagi belajar beneran? Pas lagi latihan gitu? Ada contoh spesifik latihannya nggak? Ada. Nah, disinilah masuknya kekuatan dari apa yang Green sebut praktik atau latihan yang mendalam dan disengaja. Kisah Bill Bradley, pemain basket legendaris itu relevan banget. Dia sadar dia tuh bukan talenta alami yang paling wah gitu. Tapi dia nebusnya pakai latihan yang intensitas dan kreativitasnya luar biasa. Coba bayangin, dia latihan dribble pakai kacamata khusus yang ngehalangin pandangan ke bawah, sambil jalan di koridor kapal yang sempit selama perjalanan berhari-hari. Ini kan bukan latihan biasa aja ya. Ini latihan yang sengaja dirancang buat dorong batas kemampuannya secara spesifik. Latihan dribble pakai kacamata khusus di kapal. Ekstrim juga ya kedengarannya. Terus, poin utamanya apa nih yang bisa kita ambil dari dedikasi kayak gitu? Apalagi kalau kita udah mulai bosen atau frustrasi sama pengulangan gitu kan? Ya, koin kuncinya itu percaya sama proses. Green nekenin banget ini. Waktu dan pengulangan yang fokus itu bakal nanem skill ke sistem saraf kita. Itu bakal ngelewatin rasa bosan atau frustrasi di awal. Tapi ya butuh tekun memang. Dan bagian penting lain dari proses ini tuh ya menghadapi kegagalan. Latihan intensif kan pasti ada salahnya, ada mundurnya. Nah, kegagalan. Ini sering jadi momok ya. Bikin kita jadi takut nyoba hal baru. Gimana pandangan Green soal ini dalam konteks belajar? Green ngelihatnya beda. Dia terinspirasi dari tokoh kayak Henry Ford.
Buat Ford, tiap gagal pas coba bikin mobil, itu bukan akhir dari segalanya. Malah jadi data berharga. Dia nggak cuma takut gagal, tapi justru dia analisis akar masalahnya apa dari tiap kegagalan. Dijadiin pelajaran buat percobaan berikutnya. Jadi keberanian buat nyoba, terus analisis kegagalan secara objektif, dan terus maju, itu kuncinya. Gagal itu bukan tanda berhenti, tapi ya emang bagian dari proses belajar menuju penguasaan. Nggak bisa dipisahin. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, strategi intinya itu mulai dari inisiatif tinggi kayak Hurston, terus waspada dan atasi hambatan internal kayak Everett, lanjut lakuin latihan mendalam yang disengaja ala Bradley, dan terakhir punya mental tangguh buat belajar dari kegagalan kayak Ford. Gitu ya? Kombinasi ini yang jadi fondasi buat transformasi sejati di masa magang. Benar banget, persis. Strategi-strategi ini kan diambil dari pengalaman para maestro ya di macam-macam bidang. Ini bantu kita buat navigasi periode awal karir kita, entah itu magang formal atau peran baru apapun. Jadi ngelihatnya bukan cuma formalitas, tapi sebagai periode transformatif yang fundamental. Ini soal ngubah cara Anda mikir, cara kerja, dan ujung-ujungnya jadi siapa Anda dalam jangka panjang. Lalu, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin Anda lagi magang sekarang, atau baru mulai peran baru, atau bahkan udah kerja bertahun-tahun. Pesannya kayaknya jelas ya, pandanglah setiap fase yang menantang ini sebagai kesempatan emas buat tumbuh secara mendalam. Bukan sekedar batu loncatan karir atau nyari penghasilan sementara aja. Fokusnya itu di pembelajaran sama perubahan diri yang beneran. Betul sekali. Hasil jangka panjang dari transformasi internal ini, itu bakal jauh lebih berharga dibanding keuntungan jangka pendek manapun. Nah, sebagai bahan renungan penutup nih buat Anda, coba pikirin deh, di area mana dalam pekerjaan atau kehidupan Anda sekarang ini, Anda bisa nyuntikin lagi semangat magang yang sejati ini. Semangat rasa ingin tahu yang gede banget, fokus ke proses belajar yang dalam, dan kemauan buat benar-benar berubah, melampaui sekedar capai target atau ekspektasi di permukaan aja. Coba direnungkan.